Ada nggak miripnya nih Lam? Ini seperti apa ya? Lebih gagah anaknya lah ya. Lebih gagah bapaknya. Dua-duanya. Muhammad Rizky Pratama Lahida. Terbaik satu di di dalam bidang MKK Kitab Fikih. terbaik satu tingkat nasional itu ya. Iya, Antar perguruan tinggi perguruan tinggi se-Indonesia Timur. se-Indonesia Timur. Dari nol saya. Hmm. Tapi saya punya komitmen. Baik salah, anak saya akan berhasil. Yang bisa merubah hidup adalah pendidikan. Mungkin dari ungkapan ini saya berpikir mungkin ini pikiran bapak saya. Nanti Reski kan tadi targetnya harus lebih di atas dari bapaknya. PES sudah kalah, sudah menang Reski. Ilmu pasti lebih di atas Rizky. Ya, Nanti juga jabatan, nggak boleh jadi kepala penyelenggara Zawa. amin Ustaz. SAGMM, anaknya harus jadi dokter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Kemenang Polman dimanapun Anda berada, fase kedua jelang hari ulang tahun atau hari jadi Kabupaten Pulau Limandar yang ke-62 setelah Kacok Malate tadi. Di studio ini juga sudah hadir dua narasumber yang sangat istimewa yang merupakan bahagian dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar. Narasumber kita yang pertama, beliau adalah Kepala Penyelenggara Zakat dan Wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pulau Limandar, Bapak Haji Lahida SAG MM. Assalamualaikum Pak Penyelenggara. Waalaikumsalam. Asik. Saya kalah ini karena cincin Bapak di kanan. Oh iya, Saya biasanya cincin di kiri. ya ada kiri juga. Oh, ada kiri juga. Dan kayaknya cincin itu bukan cincin biasa itu. Ah iya. Kayaknya. Sulian. Oh iya ya. Sulian. Oke. Apa kabar ini Pak Zawa? Kabar baik. Alhamdulillah. Pagi yang sebetulnya hari Minggu, tetapi kita manfaatkan untuk hadir di studio ini. Narasumber kita yang kedua, kalau tadi ini asli Haji Lahida, tapi yang di sampingnya ini apa ya? Lahida Junior ya, Lahida Junior secara struktur. Tetapi kalau dari sisi PES sebetulnya ada nggak miripnya nih Lam? Ini seperti apa ya? Lebih gagah anaknya lah ya. Lebih gagah bapaknya. Dua-duanya. Muhammad Rizky Pratama Lahida. Assalamualaikum nak. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Nama lengkapnya tadi? Muhammad Rizky Pratama Lahida. Oh iya, itu Lahidanya ada ndak di akte atau di ijazah? Ada Oh, Ustaz. ada. Ya, tapi kan selama ini iklan-iklan ya atau banner-banner ketika muncul prestasinya Pratama itu hampir tidak pernah dilekatkan nama Lahida ya. Kepanjangan kayaknya Ustaz. Karena penting itu Lahida hadir karena tidak mungkin Reski itu ada kalau tidak ada Lahida. Oke. Reski, saya panggil Reski atau Pratama? Rizky saja Ustaz. Atau Lahida Junior? Bisa dua-duanya. Oh ya, bisa dua-duanya. Oke, Lahida Junior. Dalam catatan saya ini ada 7 prestasi nih yang sangat membanggakan tentu. Ini bukan hanya prestasi skala lokal kabupaten tapi provinsi bahkan nasional. Nah, ini ada 7 catatan saya. Sekarang kuliah di mana ini? Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Sudah semester berapa? Alhamdulillah sekarang sudah semester 5 Ustaz. Sudah semester 5 ya. Iya. Baru semester 5 tapi ini dalam catatan saya ini banyak sekali, ada 7 paling tidak.
Yang terakhir ini apa itu? Yang paling terakhir? Yang terakhir ini Ustadz, Poros Intim PTKI PTKIN Mm-mm. Indonesia Timur Indonesia Timur. dalam ajang Musabaqah Qiraatul Kutub. Juara berapa itu? Alhamdulillah Ustadz, berkat dari Allah berhasil menjadi terbaik satu Terbaik satu di dalam bidang MKK kitab fikih. terbaik satu tingkat nasional itu ya? Iya, Antar perguruan tinggi perguruan tinggi se-Indonesia Timur. se-Indonesia Timur. Nama kitabnya yang dilombakan apa? Fathul Mu'in Ustaz. Fathul Mu'in ya. Iya. Peserta berapa? Ada berapa peserta itu? Peserta itu kalau kita hitung perguruan tinggi se-Indonesia Timur itu mencapai 13 perguruan tinggi. 13. Iya, kurang lebih itu. Itu ada lanjutannya enggak Setelah Poros Intim Ustaz itu Poros Intim ya? iya ada lanjutannya, tapi dalam ajang yang berbeda. Dia dinamakan sebagai OASE. OASE setingkat nasional seluruh perguruan tinggi baik PTKI atau PTKIN. Dan alhamdulillah kita bisa mencapai. Oh, jadi sudah diikuti juga ajangnya? Ya, sudah Ustaz ini. Alhamdulillah kita Sulawesi Barat bisa masuk dalam 10 besar. 10 besar. Dari kurang lebih 99 perguruan tinggi di Indonesia. Luar biasa, 10 besar. Luar biasa. Itu sama kitabnya, kitab Fathul Mu'in. Berbeda Zat. Kitab apa? Kalau dalam ajang OASE itu kitabnya Bidayatul Mujtahid. Karangannya Ibnu Rushd. Itu 10 besar ya? Iya. 10 besar. Yang terakhir ini apa ini? Yang sekarang diikuti ini apa nih? Yang sekarang ini saat ini diklat Pimnas. Tunggu dulu. Yang tadi itu 2020 ya? 2021 semua. Oh, 2021 iya. semua. Nah, sekarang ini dengar-dengar ini katanya mewakili PT apa? PTKIN. PTKIN yang dalam hal ini adalah Stein Majene, ajang diklat Pimnas. Iya, ya. Coba cerita itu. Diklat Pimnas itu Ustadz merupakan sebuah kegiatan rutin dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengasah jiwa kepemimpinan mahasiswa. Dan kurang lebih ada 80 perguruan tinggi yang diundang, tapi tidak semuanya berangkat. Yang berangkat itu hanya yang betul-betul berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Diklat Pimnas saat ini itu merupakan salah satu kegiatan penting di Kementerian Agama Republik Indonesia. Pusat ya. Dalam hal ini khusus kasih mahasiswa itu mengadakan hal ini, dan yang diundang itu hanya mahasiswa yang terjun dalam organisasi mahasiswa, yang dalam hal ini organisasi intrakampus. Dan alhamdulillah saya dipercayakan oleh Bapak Dr. Anwar Sadat MAG selaku Wakil Ketua 3 di Stein Majene untuk membawakan Stein Majene ke latihan Diklat Pimnas itu. Diklat Pimnas itu saat itu dia merupakan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa, karena yang menjadi pemateri adalah ketua-ketua dari instansi-instansi pusat, seperti ketua KPK. Bahkan saya dengar nanti katanya ketika luring nanti salah satu pembicara adalah mantan Menteri Agama sendiri, yaitu Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Bahkan Pak Prof Mahfud MD akan menjadi narasumber juga. Kemarin juga Gus Yahya, Menteri Agama. Ya, Gus Yakut, kakak. Gus Yahya, kakaknya itu juga menjadi pembicara dalam tema moderasi beragama. Akan berapa hari dilaksanakan itu? 7 hari secara online, 3 hari secara luring. Itu yang akan berangkat ya. Iya. Kapan berangkatnya?
Insya Allah sebentar malam Ustaz, Sebentar malam setelah pengumuman. Oh, jadi belum ada keputusan ini bahwa akan berangkat. Insya Allah Ustaz, sebentar malam sudah diumumkan. Oke. Iya. Akan berangkat ke Jakarta nanti malam. Ke Makassar dulu Ustaz, Makassar kemudian berangkat ke Jakarta. Jakarta. Mudah-mudahan jadi. Amin. Dan saya lihat Reski ini itu kan tadi prestasi 2021 ini. Prestasi 2021. Iya Ustaz. Ini kalau kita melihat merunut ke atas, ini mulai dari kecil ini 2014, 2017 sampai kemudian tahun 2021. Ini ternyata memiliki prestasi yang luar biasa. Boleh tahu enggak nih? Coba dicerita juga dulu ini yang dari awal itu. Iya. 2014 itu Ustaz, alhamdulillah berkat rahmat Tuhan saya berhasil menjadi juara 3 dalam lomba MTQ bidang MSQ dalam iya bidang 2014 MSQ. ya, oke. Di MTQ ya. Kebetulan MTQ di mana itu? Di Campalagian. Campalagian ya, 2014. Oke. Terusnya selepas itu saya berprestasi kembali dalam bidang MGK, dalam hal ini mewakili Pondok Pesantren Salafiyah Parape. jadi mondoknya di mana? Di Salafi. Di Salafiyah Parape Campalagian. Oke. Jadi ada MGK tingkat provinsi. Ya, provinsi. Reski kemudian diutus oleh Pesantren Salafiyah Parape tingkat provinsi Sulawesi Barat. Provinsi Sulawesi Barat juara 1, kemudian ke nasional saya dapat peringkat 12 pada saat itu. Peringkat 12. Itu kitab apa? Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim ya, di bidang. Kurang lebih 65 pesantren pada saat itu. Itu urut 12 ya. Iya, di urut 12. Setelah itu? Setelah itu kembali mengikuti kegiatan MKKA dalam hal ini tingkat kabupaten. Ya, tingkat kabupaten yang ada di Tapangok dulu itu. Oh ya, STQ itu satu-satunya di Indonesia. STQ digabung dengan MKK. Iya. MKK. Itu tahun 2017 ya? Iya, kemungkinan 2017 di Tapangok. Juara berapa waktu itu? Alhamdulillah juara 1 pada saat itu, Ustaz. Juara 1 di kitab bidang Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik ya. Iya. Bidang nahwu. Jadi komplit ini. Kitab Fathul Mu'in tentang fikih, Ta'lim Muta'allim, itu akhlak. Kemudian dalam bidang nahwu kitab Alfiyah Ibnu Malik. Luar biasa. Umurnya sekarang berapa? 21, Ustaz. Oh ya, 21. Idola cewek ini. Luar biasa. Saya merinding ini. Saya ke Lahida senior ini. Iya, siap. Seorang Lahida mampu memiliki seorang anak bernama Muhammad Rizky Pratama dengan prestasi segudang prestasi yang luar biasa. Itu apa rahasianya itu? Oh, rahasianya. Iya. Ya, kalau pengalaman hidup saya menjalani berumah tangga sejak 97 ya. Ini anak pertama ya? Iya, anak pertama ya. Itu tahun 2000 baru bisa dikurnia anak. Namanya yang sekarang ini adalah Muhammad Rizky. Itulah sehingga penyebabnya kenapa dikasih nama Muhammad Rizky, karena itu prosesinya itu pernikahan itu 3 tahun itu baru bisa dapat keturunan, karena waktu itu 7 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Oh, ya. Akibat waktu itu ibunya itu punya masalah tumor waktu itu. Oh iya. Menurut medis itu sebenarnya tidak bisa punya anak lagi. Kata dokter. Karena menurut teori dokter karena tumor kandungan. Okay. Tapi saya berkeyakinan bahwa yang berikan anak itu adalah Allah, bukan dokter. Sehingga itulah yang melatar belakang sehingga ini Rizky dikasih nama Muhammad Rizky pertama Lahida itu. Ya, itu yang menyebabkan. Kemudian apa trik-trik yang saya lakukan selama ini dalam menjadi bapak, menjadi bakti rumah tangga, jadi kepala rumah tangga. Itu yang saya sukakan, bagaimana anak saya itu memberikan makanan-makanan yang halal. Nah, itu yang halal. Kenapa saya punya analisa bahwa
ketika anak itu diberikan makan yang halal, insya Allah itu akan berberkah. Kemudian lanjut itu kenapa Rizky bisa berprestasi, karena memang jauh-jauh sebelumnya saya sudah melakukan komunikasi yang intens kepada Anang Gurlati. Siapa itu? Anang Gurlati, pimpinan pondok pesantren Parape. Oh, tempat Rizky dititip di sana ya. Saya berwasiat kepada juga Ustaz Muntaha ya. Saya bilang insya Allah ketika anak saya selesai tamat SD, saya akan... Itu jauh hari sebelum dipondokkan? Iya, jauh hari. Masih SD waktu itu, saya sudah berkomitmen. Kenal memang dia Ustaz Muntaha? Iya, sudah kenal. Ustaz Muntaha siapa? Guru di Salapia ya? Ustaz Muntaha waktu itu. Yang termasuk juga yang sebentar di depan saya. Oh iya. Juga. Jadi jauh-jauh sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa ketika anak saya tamat SD, insya Allah saya wakafkan anak saya masuk di pondok pesantren. Bahasa wakaf ya. Kemudian bahasa wakaf itu karena Bapak punya negara wakaf ya. Kemudian seterusnya bahwa apa yang harus lakukan dalam hal menjadi kepala rumah tangga, membina anak. Yang pertama saya selalu memberikan nasihat ketika kita makan bersama. Saya memberikan nasihat di situ. Yang kedua pada saat salat kita berjamaah itu nasihat lagi. Dan dua wasiat yang saya sampaikan pada anak saya dari 5 ini, terutama ini yang di samping saya itu ananda saya Muhammad Rizky, 2 pesanan saya. Ketika Anda ingin berhasil, 2 wasiat saya. Yang pertama, miliki rasa, munculkan dalam diri Anda nilai kejujuran. Artinya berbicara tentang jujur, silakan baca profilnya orang tua kita yang mulia, Bapak Profesor Mardin Lopa. Kalau kita berbicara tentang kejujuran. Yang kedua, saya berikan wasiat kepada beliau adalah tanamkan nilai ketawaduan, jangan sombong. Nah, itu saja yang saya ingatkan kepada beliau. Nah, itulah nasihat yang diberikan anak saya sehingga saya bisa berprestasi seperti ini. Ada ndak keistimewaan-keistimewaannya Rizky dulu ini, Lahidah Junior waktu masih kecil, lahir? Memang dari saudara-saudaranya? Dari 5 bersaudara memang ada. Saya lihat ini Ananda Rizky ini kelebihan tersendiri. Kelebihannya ini yang pertama waktu itu baru umur 3 bulan saya ke Makassar. Itu saya waktu itu kan saya menikah di tahun 97, belum punya pekerjaan. Belum jadi pegawai. Belum punya pekerjaan. Dari nol saya. Tapi saya punya komitmen. Baik, insyaallah anak saya akan berhasil. Waktu itu saya teringat Al-Fatihah Bapak Profesor Dr. Ariful Ismail. Waktu itu beliau adalah kader senior saya dan dia adalah mengkader saya di pergerakan PMI waktu itu. Dia melihat saya belum punya apa-apa, sudah menikah belum ada pekerjaan, sudah diajak ke Makassar. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang, diperjalankan beliau. Saya di kader itu ada multi level, itu namanya Daksen. Daksen itu saya diajak bergabung. Alhamdulillah saya bekerja arahan dari almarhum Al-Fatihah. Itu saya berhasil di Daksen itu, saya berprestasi mencapai titel saya itu Star Ruby. Kalau Ruby itu saya kalau di skala perguruan tinggi itu saya meraih perguruan doktor, mencapai doktor saya di level, sehingga saya berprestasi di situ, diberikan penghargaan. Saya pidato kesaksian di Hotel Syahid waktu itu, Pak. Tahun itu sudah menikah belum? Sudah menikah. Umur beliau itu baru 3 bulan. Itu waktu itu ibunya menggendong itu baru 3 bulan. Saya nginap di rumahnya almarhum Profesor Dr. Ariful Ismail. Di situ saya berprestasi. Sehingga itu produk yang dia konsumsi RGGL itu sehingga bisa bisa hamil
Ketika itu dokter itu sudah mencap diponis dari dokter sulit tidak bisa dapat anak. Sehingga saya tidak pernah putus asa, berdoa dan berusaha seperti apa. Akhirnya berkat mengkonsumsi Daxen waktu itu, RGGL itu, maka bisa lahir beliau. Sebenarnya namanya beliau sebenarnya Reisi, karena RG itu namanya panjangnya Reisi sebenarnya, tapi dipanggil Reski. Nah, itu sejarahnya itu. Nah, itu sehingga seperti itu. Memang Reski memang luar biasa dari kecil sampai sekarang ini. Iya. Oke. Pernah dimarahin enggak sama Lahida senior? Marah saat itu saya pikir tidak. Tapi bentuk pengarahan orang tua kan berbeda-beda. Ada yang tegas dan ada yang lembut. Ini tegas atau lembut? Tegas dalam pendidikan. Kalau pulang dari pondok dulu sering dimarahin? Kalau beliau memberikan pengarahan saat itu, karena dari bawaannya memang beliau tegas, saya pikir tidak pernah memarahi saat itu. Dia hanya menginginkan bagaimana anaknya melebihi dia. Anaknya dan iya, karena bapak ayah saya sendiri ini berprinsip, jangan katakan saya berhasil kalau kau belum bisa lewati saya. Oh iya sih. Itu bahasa yang sering terdengar dan teringat di pikiran saya. Kalau saya anak petani bisa menjadi pegawai, kenapa kamu tidak? Asik. Nah, itu yang menjadi motivasi tersendiri bagi saya. Tapi niatan untuk menjadi pegawai itu nomor 2. Belajar lillahi ta'ala. Itu kan zona Tuhan yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Tanpa prestasi pun sebetulnya Reski itu sudah mengalahkan bapaknya dari tampang wajah saja. Ada enggak pengalaman paling besar ini Reski selama mondok, interaksi dengan bapak kalau beliau tegas-tegasnya? Ada. Apa coba bisa cerita? Pernah suatu ketika saya itu kan awal mondok Ustadz itu kan memang berat hati dulu ke bawah. Cuman saya masih ingat pada saat itu saya dipanggil oleh beliau, saya langsung disidang oleh beliau. Kau mau sekolah atau tidak? Oh, jadi pulang dari pondok lari ya? Enggak. Oh, izin Ji. Sebelum mondoknya. Oh, sebelum mondoknya. Iya, lulus dari kelas 6 itu langsung disidang sama beliau. Kau mau sekolah atau tidak? Saya bilang saya mau sekolah. Tapi satu sekolah yang bisa aku tempati pesantren. Itu kata bapak? Kata bapak. Akhirnya berangkat. Ya mungkin berkah dari orang tua kita, dan guru. Akhirnya saya betah di pondok. Jadi mungkin itu bentuk pengalaman yang pernah saya alami dengan beliau. Selama mondok ada enggak interaksi paling dalam tanda petik menyakitkan kalau beliau itu tegas-tegasnya? Saya pikir kalau bentuk menyakitkan tidak ada Ustaz, karena beliau selalu menuntun anaknya bagaimana kamu berada dalam kebaikan. Bahkan kalau saya dijenguk oleh beliau selalu katakan, kalau kau bengkok harus lurus kembali. Jadi dia tidak ingin anaknya itu terpuruk dalam nilai pendidikan. Karena mungkin ada falsafah tersendiri yang beliau pegang, sehingga memberikan perhatian besar kepada anaknya dalam bidang pendidikan. Bahkan saya pernah membaca buku dan mungkin dalam pikiran saya itu saya meyakini mungkin ini sejalan dengan pemikiran ayah saya. Ya, apa itu? Seorang tokoh itu mengatakan bahwasanya yang bisa merubah hidup adalah pendidikan. Mungkin dari ungkapan ini saya berpikir mungkin ini pikiran bapak saya. Jadi itulah kisah saya dengan bapak saya saat itu, selalu menekankan bagaimana kau tetap di alur pendidikan. Nah, luar biasa. Yeah. Nanti Reski kan tadi targetnya harus lebih di atas dari bapaknya. PES sudah kalah, sudah menang Reski. Ilmu pasti lebih di atas Reski. Nanti juga jabatan, tidak boleh jadi kepala penyelenggara zawa. Amin Ustaz. SAGMM, anaknya harus jadi dokter ini.
Amin, 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 amin. Terakhir ini closing statement dari dua narasumber ini. Saya mulai dari Lahidak Senior dulu. Di ulang tahun Kabupaten Pulau Mandar, apa yang ingin Bapak titipkan pesan kepada orang tua dalam menjaga komitmen pendidikan pada anak-anaknya? Silahkan, lihat kamera. Pesan selaku orang tua untuk membina anak-anak ke depan ini, yang pertama, tanamkan nilai keikhlasan. Yang kedua, tanamkan nilai keimanan dari kita. Artinya anak-anak ke depan ini saya pesankan arahkan anak kita di bidang pendidikan keagamaan dan nanti di pondok pesantren. Karena kenapa? Sama di realitas sekarang ini, kalau saya membanding-bandingkan antara anak di pondok dengan bukan di pondok, jauh lebih bagus anak berkualitas di pondok pesantren ketimbang anak yang di luar pondok pesantren. Persoalan pembiayaannya itu menurut analisa saya, justru anak-anak di luar pondok pesantren lebih banyak pembiayaannya ketimbang anak di pondok. Karena kenapa? Karena anak pondok pesantren itu persoalan pembiayaan itu terorganisir, ditahu pembayarannya, uang makannya, uang listriknya dan sebagainya. Kalau anak di luar pondok atau di rumah susah. Karena ini saya alami Pak, ada anak yang di pondok, ada yang tidak di pondok, sehingga saya bisa berbicara seperti itu. Jadi saya harapkan kepada anak-anak ke depan, seluruh orang tua yang khususnya di kalangan kita intern di Kementerian Agama, kita jadi panutan. Ya, masukkan anak kita di pondok pesantren. Mudah-mudahan. Atau paling tidak madrasah ya. Paling tidak madrasah. Jangan sampai anak orang Kementerian Agama di luar madrasah dan di luar pondok pesantren. Itulah yang sampai dikhawatirkan oleh Bapak kita, Pak Kemenag kita sekarang, Pak Imran Kakesa. Dan sampai ada anak kita di madrasah tidak tahu mengaji. Itu yang intinya. Apalagi kalau anak di pondok pesantren, saya yakin bahwa akan ada perubahan. Ada perubahan. Jadi kalau anak-anak kita susah diarahkan, orang tua masukkan di pondok, pasti ada perubahan. Saya juga adalah mantan pondok pesantren, sehingga saya bisa memberikan motivasi anak masukkan di pondok pesantren. Insya Allah ini anak saya yang mau naik kelas 5 ini SD, saya tamat nanti insya Allah saya masukkan lagi di pondok pesantren ini. Oke, kasih Pak. Saya ke Rizky. Lahidak Junior, apa pesannya untuk anak-anak muda Pulau Mandar? Anak-anak muda Sulawesi Barat dan Indonesia di usia Pulau Mandar yang ke-62 ini. Silahkan. Oke. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, anak muda itu harus memiliki yang namanya ta'zim. Bagaimana dia ta'zim kepada gurunya di sekolah. Kalau dalam nalar area pesantren itu ta'zim kepada ustadz dan terutama kepada Pak Kiai. Kenapa saya pesankan pertama ta'zim kepada guru yang mengajari kita? Karena yang kita harapkan adalah keberkahan. Persoalan kepintaran itu nomor 2. Yang pertama adalah keberkahan. Ketika kita melangkah, berjalan, menapaki kehidupan diiringi dengan doa atau restu atau keberkahan dari guru-guru kita, terutama dalam pesantren kiai kita, maka itu akan melahirkan konsep berkah yang menenteramkan hidup kita, membuat kita jalan istiqomah di dalam kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita ta'zim kepada kedua orang tua. Sepintar apapun kita di hadapan orang tua, jadilah orang yang tidak tahu. Karena seorang Habib pernah mengatakan kepada jamaahnya, dan itu saya ambil motivasi juga Ustaz itu. Setinggi apapun kamu, jangan pernah merasa tinggi di hadapan orang tua. Jadilah orang yang merendah. Karena ma min tawadhu'a illa rafa'ahullahu, tidak ada orang yang tawadhu kecuali diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian yang ketiga Ustaz, yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda di Kabupaten Pulau Mandar, membalas jasa orang tua tidak diutamakan dengan materi, tapi membalas jasa orang tua diutamakan dengan prestasi yang kita gapai.
Iya. Luar biasa. Karena prinsip saya saat itu, orang tua di saat kita masih sekolah itu tidak pernah menuntut materi kepada kita. Yang mereka tuntut adalah bagaimana kita gemilang berprestasi di dunia pendidikan yang kita lalui. Mungkin itu saja. Oke, makasih atas kehadirannya di studio ini, Bapak Lahida Senior, Bapak Lahida Junior. Yes. Bahagia menatap hidup lebih hebat dari bapaknya. Amin. Mudah-mudahan di suatu waktu kita akan berjumpa kembali dan rezeki sukses menapaki program selanjutnya. Amin Ustaz, amin. Sahabat-sahabat Gema Polman, dimanapun Anda berada, inilah akhir dari perbincangan saya dengan dua narasumber, bapak dengan anak. Ini kalau dilihat sih sebetulnya dari sisi tingginya tinggi anak ini. Jangan lupa bahagia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.